Halo, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama kami di City Freedom. Nama saya Glady. Hari ini saya diberi kesempatan oleh Pastor Mike dan staf gereja untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kabar baik, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sepanjang bulan ini Tuhan, di bulan Agustus. Kami ada sampai di hari ini karena kami sadar firman Tuhan yang membuat kami tetap ada sampai hari ini. Kami mau terus belajar untuk percaya perkataan firman Tuhan dibanding apapun yang kami lihat dengan mata jasmani kami. Terima kasih Tuhan, hari ini biar setiap firman yang disampaikan, Roh Kudus bantu kami untuk kami menerimanya sesuai dengan kebutuhan kami, sehingga kami dapat hidup di atas firman yang hidup itu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akan selalu mengucap syukur. Amin. Hari ini saya akan bawakan sharing dengan tema Freedom in Truth. Nah, kita sama-sama tahu bahwa kita bangsa yang merdeka. Kita sudah merdeka, tapi sebagai orang percaya, mungkin dari sebagian kita masih merasa sepertinya ada tekanan, ada apapun juga yang hari-hari ini kayak seperti menghimpit kita gitu. Padahal Kristus sudah jelas menyatakan di kayu salib bahwa semuanya sudah selesai. Nah, hari ini saya akan sampaikan freedom in truth, kebenaran yang kita bisa terima melalui firman Tuhan. Karena kemerdekaan sejati yang saya percaya bahwa kita hanya bisa terima di dalam Yesus Kristus. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir hanya perlu waktu 1 hari. Tuhan utus Musa ketemu sama Firaun. Dan Tuhan berhasil bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Mesirnya belum keluar dari bangsa Israel. Bangsa Israel waktu keluar mereka hanya dibawa Tuhan untuk menyembah Tuhan. Tapi ada mentalitas, ada pola pikir, ada sikap, ada attitude yang belum berubah di mereka. Karena mereka hidup dengan budaya di Mesir. Nah, itu yang membuat bangsa Israel mungkin jadi lama banget. Kalau Tuhan punya rencana nggak pernah lama sama kita. Tapi seringkali karena kita nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Itu membuat jadi lebih lama. Rencana Tuhan berubah? Enggak. Tapi Tuhan rencananya pasti buat kita. Tinggal kita meresponi dengan firman Tuhan dan kita mengimani untuk kita berjalan dengan iman. Nah, perlu waktu 40 tahun untuk bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Dan itu pun yang dibawa sama Musa. Mereka juga nggak ikut masuk. Yang masuk hanya angkatannya Yosua. Dan mereka menikmati tanah perjanjian. Nah, hari ini kenapa saya mau bahas buat kita semua. Kenapa bangsa Israel mesti menghadapi pencobaan di padang gurun sampai 40 tahun. Ini yang saya ketemukan. Bahwa mereka lack of love. Mereka tidak mengalami kasih Tuhan. Mereka hanya dengar dari Musa bahwa oke, saya keluar dari ini. Saya tahu Tuhan menyertai saya. Mereka cuma dengar. Mereka cuma tahu bahwa Musa diutus untuk bawa kita keluar. Oke, mereka lack of love gitu. Mereka belum merasakan kasih Tuhan. Dalam hari-hari ini mungkin ada banyak problem atau masalah yang menghimpit kita. Tapi kita perlu sadar bahwa kasih Kristus cukup untuk kita jalani hari-hari kita. Nah, mereka anak, tapi mereka memiliki mental yang belum menjadi anak Tuhan. Kita dalam hari-hari ini, kita orang percaya, kita memiliki mental. Kita sering bilang sama orang-orang bahwa saya anak Allah, saya sudah diberkati, saya sudah dimenangkan sama Tuhan Yesus Kristus. Tapi dalam hari-hari kita bersungut, kita nggak bersuka cita, itu nggak menunjukkan bahwa benar nggak sih bahwa kamu anak Allah? Benar nggak sih bahwa kamu yang bawa kabar baik buat teman-teman di luar sana? Nah, hari ini saya buka firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Saya bacain firman Tuhannya demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini Tuhan ngomong,
sama murid-muridnya, kalau engkau tetap di dalam firman-Ku, engkau adalah murid-muridku. Artinya, waktu kita bilang kita murid Kristus sebagai orang percaya, kita mesti ada di dalam firman Tuhan. Sebab kita sulit untuk kita bilang kita anak Allah, kita sulit untuk kita bilang kita orang percaya, tapi kita hidup di luar firman. Iman pun timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Semua firman, semua keinginan yang di luar firman Tuhan, itu hanya keinginan. Tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya, hanya kebenaran yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita merdeka. Firman Tuhan bilang di sini, dibilang kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saya ngajar youth di sini, saya sharing sama anak-anak youth di sini. Kemarin kebetulan bulan ini juga kami bahas tema freedom yang sama. Dan salah satu anak kami, dia bilang gini, kita pilih mereka untuk sharing bareng sama kita, dan kami sangat belajar dari mereka gitu. Mereka bilang gini sama kita, Kak, kami tanya sama dia, Dek, arti damai sejahtera buat kamu apa sih? Terus dia bilang gini, damai sejahtera itu nggak bisa dipalsukan, Kak. Dia bilang kasih bisa dipalsukan dengan cinta di dunia ini. Sukacita bisa dipakai dengan hal-hal dunia, bisa digantikan dengan hal-hal dunia, dikasih hadiah, diajak jalan-jalan, bisa jadi sukacita, Kak. Ya kan? Tapi damai sejahtera hanya dihasilkan dari hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, hidup dipimpin Roh Allah ini bukan bicara semuanya baik-baik aja. Hidup dipimpin Roh Allah adalah manapun kita pergi, hadirat Allah ada bersama dengan kita. Nah, kalau saya bisa artikan, ini yang membuat kita merdeka. Pertama, firman Tuhan. Kedua, hadirat Allah. Jadi, Yesus memerdekakan kita lewat firman Tuhan. Seringkali orang bilang gini, wah kamu alamin ini karena Tuhan gak sayang sama kamu. Oh kamu alami ini karena kamu habis bikin ini. Sorry saya harus bilang, kita kayaknya salah kenal Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang adalah kasih. Dia mengasihi kita. Kalau Tuhan mau ajarin kita, hanya satu caranya, lewat firman Tuhan. Artinya, waktu kita pilih ikut berjalan bersama Tuhan, waktu kita mau merdeka dan memiliki kemerdekaan yang sejati, nggak ada pilihan lain. Kita perlu bergaul dengan firman Tuhan sehingga firman itu memerdekakan kita. Ada banyak hal-hal yang mungkin menghimpit kita. Begitu kita ketemu firman dan kita percaya, firman itu mulai mengajarkan kita bagaimana hidup di dalam Tuhan. Oke? Apa yang membuat kita tidak merdeka? Tadi saya udah bilang kan, Kristus sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Tapi kenapa kita masih belum merdeka? Kenapa kita masih sering merasa sepertinya saya korban gitu. Saya udah lakukan ini, dia lakukan ini sama saya. Saya sudah kasihi dia balas ini sama saya. Coba kita cek, mungkin kita masih dalam posisi korban. Kita nggak menghargai kemerdekaan yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Nah, kalau saya boleh artikan, ada 4 hal yang saya renungkan pribadi dan ini menghidupi kehidupan saya. Ada 4 hal yang saya pelajari. Apa yang membuat kita tidak merdeka? Padahal kemerdekaan itu sudah diberikan pada kita. Yang pertama, kita tidak mengenal kasih-Nya dengan benar. Kita nggak kenal kasih Tuhan dengan benar. Firman Tuhannya di Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, ini Tuhan lagi ngomong sama Filipus. Tuhan Yesus lagi ajar. Terus dia bilang, kasih tahu dong, gitu ya. Bapak itu siapa? Bapak itu ada di mana? Gitu. Baru Tuhan bilang, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Tadi saya bilang poin pertama, kita tidak mengenal kasih-Nya dengan benar. Akhirnya kita tidak mengalami kemerdekaan di dalam kita. Dan saya tulis di note saya, kita bisa merasa bersama Kristus. Tapi kita tidak mengenal Dia. Kita bisa bilang kita orang percaya, tapi kita nggak kenal Kristus. Kita bahkan bisa ceritain Tuhan Yesus ke siapa aja. Tapi sebenarnya kita nggak kenal Dia.
Sebab kalau kita kenal Dia, kita punya kemerdekaan yang sejati. Kalau saya boleh kutip kalimatnya Pastor Jeffrey Rahmat, beliau pernah bilang gini, kalau kamu masih merasa kecewa sama Tuhan, berarti kamu belum mengenal Tuhan dengan benar. Artinya, dalam hari-hari kita, mungkin kita perlu untuk memutuskan waktu kita, hidup kita, untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam. Bukan berarti Dia jauh dari kita, tapi kita lebih kenal Dia. Oke, poin yang kedua, apa yang saya pelajari, kenapa kita dalam hari-hari kita jarang merasakan merdeka banget gitu dalam hari-hari kita. Hal yang kedua, kita gagal merenungkan kasih karunia-Nya bagi kita. Nah, firman Tuhan bilang kan, renungkanlah firman itu siang dan malam. No option. Itu kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita hidup tidak mengikuti apa yang dunia sedang lakukan gitu. Kita nggak hidup seperti orang-orang yang di luar Kristus gitu. Bukan mereka salah, tapi mereka punya sistem. Tapi waktu kita pilih ikut Tuhan, Tuhan juga punya sistem untuk kita ikuti dan menghidupi apa yang Dia sudah berikan. Nah, kita gagal merenungkan kasih karunia-Nya bagi kita. Amsal 4 ayat 20-22 bilang, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya." Ayat berikutnya, "Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Artinya semuanya kita perlu firman Tuhan. Di sini saya tulis, arahkanlah telingamu. Ini bukan bicara pala kita pindah ke sana, pala kita pindah ke kanan. Enggak, arahkan telingamu di sini bukan benerin posisi kepala. Tapi mengarahkan perhatian kita kepada firman Tuhan, bukan kepada keadaan kita. Karena firman Tuhan bilang di Amsal 4 ayat 20-22 ini bilang, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Jadi kita perlu waktu setiap hari untuk mengarahkan. Saya pilih di hari-hari saya tulis kegiatan yang besok saya mau lakukan itu malam. Jadi saya tulis. Supaya waktu saya bangun pagi, saya nggak bingung gitu. Saya nggak bingung saya harus ngapain, saya nggak buru-buru. Sebab saya tahu, supaya waktu saya pagi, saya bisa merenungkan firman, saya bisa belajar, saya bisa mendengar apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan. Jadi saya taruh, begitu saya selesai, baru saya buka, saya lihat catatan saya. Oh iya, saya hari ini harus ini, dimulai dengan ini. Karena saya tahu, saya udah tulis, dan pagi-pagi saya perlu ngobrol sama Tuhan. Kalau saya bicara ngobrol sama Tuhan, artinya saya menyediakan waktu untuk bersaat teduh. Saya menyiapkan waktu untuk saya merenungkan apa yang saya baca, bukan cuma saya baca gitu. Jadi, mari kita renungkan firman Tuhan supaya hari-hari kita bukan cuman waktu hari Minggu, waktu Natalan, enggak. Tapi supaya kita merenungkan firman Tuhan itu setiap hari dan siang dan malam. Oke? Di sini saya tulis di catatan saya, kebebasan sejati terjadi waktu kita menyadari kasih karunia Tuhan setiap hari, bahkan menit dan detik dalam hidup kita. Kasih karunia adalah apa yang kita terima tanpa berusaha. Kalau saya boleh sambungin, dia nyambung ke bersyukur. Dia tersambung ke bersyukur. Di sini saya tuliskan kasih karunia itu apa yang kita terima tanpa berusaha. Apa? Nafas, kesehatan, bahkan tidur nyaman. Kita nggak perlu usaha. Nah, karena kita sering fokus sama hal yang besar, kita lupa bahwa Tuhan juga menyertai kita di hal-hal yang kecil. Dia kasih kita nafas. Waktu kita bangun pagi, itu udah berkat Tuhan. Waktu kita sehat, itu udah berkat Tuhan. Dan bahkan kita bisa tidur dengan nyaman. Itu juga berkat Tuhan. Poin nomor 3 yang saya pelajari secara pribadi, saya tulis ini. Kita belum mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Firman Tuhan bilang di Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini poinnya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kegiatan saya hari-hari saya seorang personal trainer. Nah, waktu saya mulai usaha ini, saya mulai fokus dan saya berdoa, Tuhan, saya mau fokus sama usaha ini. Nah, saya menyadari waktu itu saya mulai karena uh, uh, saya ini mantan atlet gitu. Jadi ada materi-materi yang saya masih ingat. Dan waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya berangkat dengan ini yang saya punya. Saya kasih sama Tuhan, saya mengucap syukur dan saya kerjain itu. Nah, dalam perjalanan saya akhirnya mulai menyadari, saya ketemu klien dengan berbagai macam latar belakang gitu ya, dan dengan berbagai macam latar belakang kesehatan gitu, yang sebenarnya mereka butuh kesehatan. Akhirnya saya mulai menyadari dalam pekerjaan saya ini, saya lihat ternyata saya harus bangun hidup orang. Nah, waktu saya mau bangun hidup orang, saya harus bangun diri saya. Nah, saya suka punya kebiasaan kalau saya dapat sesuatu, firman Tuhan bilang apa sih? Ternyata firman Tuhan bilang kan, tubuhmu adalah bait Allah. Dia artinya gini, kalau kita bilang di di kitab Kolose bilang bahwa Christ in you the hope of glory. Berarti badan kita ini adalah tempelnya Tuhan gitu. Ini tempat-tempat Tuhan berdiam gitu. Kenapa nggak kita jaga badan kita? Nah, baru di sini firman Tuhan ini bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saya nggak bilang kalian langsung harus, oke besok langsung cari personal trainer, langsung latihan. Enggak. Tapi maksud saya di sini adalah kita belum mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya kita belum mempersembahkan apa yang kita lagi kerjain, apa yang kita lagi usahakan, apa yang kita lagi kerjain di hari-hari ini ya, sebagai pelajar, sebagai pengusaha, sebagai lawyer, sebagai olahragawan gitu, kita belum mempersembahkan itu buat Tuhan. Sebab itu ibadah yang sejati. Kita sering mengartikan ibadah tuh waktu hari Minggu doang. Tapi sebenarnya ibadah yang sejati adalah waktu kita mengerjakan yang terbaik dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jadi seringkali kita nggak merasa merdeka. Kita nggak merasa merdeka tuh bukan soal tekanan aja. Waktu kamu sungut, waktu kita sungut, kita nggak merdeka. Karena apa? Kita nggak menyadari kebaikan Tuhan di hidup kita. Nah, saya bilang buat diri saya sendiri, kalau kamu mau setia dengan perkara kecil, mulai dengan mengelola tubuhmu. Saya belajar dari mentor saya, dia bilang, oke, Ale belajar mengelola dong. Sorry, saya bilang Ale karena itu sebutan orang Ambon. Kalau panggil kamu, gitu. Ale dan Beta itu saya. Jadi, mentor saya bilang gini, kalau lo belum punya apa yang lo kepingin, coba lo cek yang ada sama lo udah kelola belum? Terus apa ya? Terus dia bilang, badan lo. Dia bilang, jadi waktu kita atur makan kita istirahat, kita sedang mengelola badan kita. Supaya Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar kepada kita. Itu perkara yang kecil. Gitu. Nah, ayat berikutnya dibilang, setelah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan, baru dia bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya tulis di catatan saya gini, Tuhan meminta kita untuk mempersembahkan tubuh kita dan merubah pola pikir kita melalui firman, karena bukan dia mau menyatakan kesalahan atau, oh lu salah berpikir lu, enggak. Tapi ini yang saya dapat. Karena dia ingin supaya kita menikmati manfaat dari kemerdekaan yang dia sudah berikan lewat pengorbanannya. Jadi waktu Tuhan suruh kita merubah pola pikir, karena gini, saya udah selesaiin semuanya buat kamu. Tapi kamu perlu merubah cara kamu berpikir. Tadi saya bilang di awal bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir perlu waktu 1 hari. Tapi untuk mereka masuk tanah perjanjian, mereka perlu 40 tahun. Karena di 40 tahun itu ternyata mental mereka terus mental mereka masih mental di Mesir. Mental di Mesir tuh apa-apa diperintah, mereka cuma tunggu mujizat doang dari Tuhan. Tapi di sini dibilang supaya kita menikmati kemerdekaan yang dia sudah berikan. Tuhan mau kita merubah pola pikir kita supaya kita bisa menikmati benefit yang dia sudah berikan. Kamu berdoa minta kamu diberkati, saya sudah berkati kamu. Jadi kamu rubah cara berpikir kamu harus lebih aktif, kamu harus lebih giat.
Kamu minta sehat. Oke, saya udah berikan buat kamu. 1 Petrus 2:24 bilang, oleh bilur-bilurku, kamu udah sembuh. Nah, kita nggak percaya. Akhirnya kita, oh ya udahlah. Padahal itu olahraga penting juga buat badan kita ternyata. Nggak harus jadi atlet kok, nggak harus jadi badan bagus. Tapi kita membangun kesadaran bahwa ternyata saya sedang mengelola yang baik gitu. Saya sedang membangun kehidupan saya. Jadi Tuhan tidak pernah menyuruh kita merenungkan firman yang benefitnya buat dia, karena dia tahu saya sudah selesaikan buat kamu. Semua yang Tuhan suruh buat kita, benefitnya selalu buat kita. Tapi apakah kita mau taat sama dia? Itu dia. Yang keempat yang saya pelajari pribadi dan saya renungkan pribadi, poin yang keempat, kenapa kita nggak mengalami kemerdekaan di dalam Kristus dalam hari-hari kita, padahal Tuhan sudah selesaikan semuanya. Yang keempat, kita masih menuntut hak kita untuk mendapatkan sesuatu dibanding kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Saya baru alami beberapa hal di dalam keluarga saya. Dan ada momen di mana saya seperti mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Gitu. Kenapa ini harus saya alami? Gitu. Saya harus bersikap. Saya harus, dalam tanda kutip, saya harus ngalah lagi Tuhan. Tapi dalam hari-hari itu cuma butuh waktu 3 hari gitu ya. Karena saya terus mencari jawaban di Tuhan. Saya nggak mencari jawaban di orang lain. Saya tahu waktu apapun saya hadapin, saya cuma perlu kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang bisa memerdekakan saya. Jadi puji Tuhan, saya sudah ada di sisi itu, jadi saya cari firman Tuhan. Nah, waktu saya tetap fokus saya ke Tuhan, ada satu hamba Tuhan yang saya kenal. Dia sharing Mazmur 37 ayat 3-6. Saya bacain ayatnya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat berikutnya yang buat saya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tadi saya tulis poin yang keempat, kita masih sering menuntut hak untuk mendapatkan sesuatu dibanding kita menyerahkan hak kita pada Tuhan. Ayat ini bilang, ayat Mazmur 37 ayat 6 bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya tulis di sini dari ayat 4. Saya tulis, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, waktu saya renungin ini, saya seperti diguyur gitu. Saya kayak disiram gitu, kayak wah, ternyata saya sedang menuntut hak. Ternyata saya sedang meminta hak saya. Berarti kalau di dalam keluarga sebagai anak. Saya nggak tahu buat teman-teman, mungkin di dalam pekerjaan sebagai manajer atau di dalam apa aja posisi teman-teman gitu, terus meminta hak gitu. Kita tuntut. Saya percaya Tuhan gitu, tapi ini hak saya. Saya berdoa karena saya tahu Tuhan sertai saya di sini, tapi ini hak saya. Jadi kita menuntut hak. Nah, di sini dibilang di ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, saya tulis di sini, bergembira karena Tuhan tidak selalu tentang mendapatkan sesuatu, tetapi juga tentang mendapatkan kesadaran akan apa yang kita miliki selama kita hidup bersama Tuhan. Nah, begitu saya dapat ini, ayat 4 ini bilang ini, saya langsung ngerti. Ternyata nggak harus mendapatkan sesuatu kita bergembira karena Tuhan. Yang pertama, kita mendapat pengertian ternyata. Yang kedua, kita mendapat kedewasaan rohani. Kita dapat hikmat. Nah, itu semua yang bisa membuat kita hidup di depan lebih baik. Jadi nggak harus kita mendapatkan yang kita inginkan, baru kita bisa merdeka. Tapi waktu kita mulai mensyukuri yang ada sama kita mulai merdeka. Kita mulai lihat ternyata Tuhan lagi kasih kita ini. Ternyata Tuhan lagi kasih kita ini. Ayat 5 bilang, saya lanjutin, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tadi saya bilang, saya lagi nuntut hak ternyata. Saya lagi nuntut hak saya di sini, saya nuntut hak saya di sini. Kita sering tuntut hak kita di mana-mana. Mungkin kita nggak ucapin, tapi itu sikap hati kita. Kita lagi tuntut, loh, kan saya yang bangun ini. Kan saya yang kerjain ini. Kan saya yang bayar ini. Jadi kita mulai tuntut hak kita.
Firman Tuhan bilang di sini, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, waktu saya dapat ayat ini, saya renungkan. Nah, waktu saya dapat kebenaran ini, saya mulai menurunkan air mata. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan kasih saya firman dan saya merdeka. Nah, waktu saya dapat ini, saya ambil handphone saya dan saya catat. Saya catat apa yang menjadi hak saya sebagai anak, sebagai pengusaha, sebagai apa, saya mulai tulis hak saya. Yang menurut saya itu hak buat saya. Waktu saya tulis, baru saya bilang, Tuhan, saya pakai firman ini. Saya serahkan sama Tuhan hak saya. Kalau teman-teman baca ayat berikutnya, dia bilang dia akan memunculkan hak kamu. Jadi kadang-kadang kita menuntut hak. Padahal waktu kita serahin sama Tuhan, pada waktunya Tuhan akan menimbulkan hak kita. Dan waktu Tuhan angkat kita pasti akan bersyukur. Kita pasti akan memuji Tuhan, kita pasti akan memuliakan Tuhan. Nah, itu tiba-tiba begitu saya tulis dan saya serahin sama Tuhan, ini saya jujur sama teman-teman. Seketika saya rasa merdeka. Nah, berarti poin yang keempat ini yang buat saya seperti, wow, ternyata waktu kita serahin hak kita sama Tuhan, kita bisa merdeka. Waktu saya ketemu firman Tuhan, saya jadi merdeka. Makanya tadi saya bilang, saya mau bawain freedom in truth, karena hanya kebenaran yang memerdekakan kita. Nah, saya sadar kadang yang membuat saya sulit memberi waktu, memberi pengampunan, itu karena saya menuntut hak. Tapi firman Tuhan bilang tadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahin, kita percaya, persilakan Tuhan yang bertindak. Jadi saya hari ini saya mau terus belajar. Jadi saya pilih mempersilahkan Tuhan bertindak, bukan saya. Karena kalau Dia yang bertindak, pasti ada damai sejahtera. Galatia 5 ayat 13 bilang, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari kita pakai kemerdekaan kita yang kita dapat dari firman Tuhan, yang kita dapat dari apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita, untuk kita melayani orang lain, sehingga mereka juga alami kemerdekaan itu. Kita menggunakan kemerdekaan itu untuk mengampuni orang lain dan melayani orang lain dengan kasih Tuhan. Nah, kalau saya boleh artiin dari seluruh sharing saya dari awal, ada dua hal tentang kebenaran yang memerdekakan. Freedom in truth. Ada dua hal yang saya belajar. Yang pertama, kebenaran selalu memerdekakan kita kalau diresponi dengan benar. Kita mungkin seringkali kita cuma baca firman. Oke, cukup kita rasa seperti kita mendengar suara Tuhan. Padahal kita cuma rasa. Tapi waktu kita merenungkan, kita ambil waktu, firman itu mulai bicara sama kita. Dan dia bukan cuma menjawab pertanyaan kita. Dia mengoreksi kita dan memberikan kuasa buat kita. Yang kedua, kemerdekaan hadir hanya melalui hubungan kita sama Tuhan. Nah, kita punya hubungan sama keluarga, sama teman-teman. Nah, saya punya hubungan sama papa saya. Kalau papa saya mulai bela saya mulai rasa percaya diri. Waktu papa saya mulai tuntun saya mulai percaya diri. Apapun yang saya hadapin, saya tahu ada Bapa saya. Artinya, kemerdekaan kita bisa dapat waktu kita mulai bangun hubungan sama Tuhan. Saya berdoa buat semua teman-teman, mari kita merenungkan firman Tuhan, sehingga kita mendapat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya firman yang hidup itu berdiam di dalam kami. Kami mau terus Tuhan memutuskan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kami mendapat kemerdekaan yang sejati Tuhan. Kemerdekaan tidak bicara apapun yang ada di depan mata kami, tapi kemerdekaan selalu berbicara apa yang kami percaya Tuhan, sehingga kami benar-benar merdeka dan kami mendapat kebenaran, dan kebenaran Tuhan Yesus memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Aku berdoa buat seluruh jemaat City Freedom, seluruh staf gereja, pemimpin, gembala kami Tuhan. Aku percaya kami akan membawa pesan kebebasan bagi orang-orang yang membutuhkannya Tuhan. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami menjadi saksi Kristus kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih.
Kami ucapkan berkat bagi bangsa kami Tuhan, bagi Indonesia. Biar apapun juga, biarlah kebebasan yang kami terima dari Yesus Kristus, kami bisa bawa kepada bangsa kami lewat apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, bahkan sangat amat ramah baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan selalu mengucap syukur. Amin. Terima kasih.